Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bapak Vicky Dwi Wicaksono, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Yang saya hormati para pemateri dan moderator kita dan teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, hidayahnya, dan inayahnya kita semua diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan presentasi dari kelompok 2 ini dengan judul Pancasila di antara ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama, kehidupan masyarakat modern ini tidak lepas dari pengaruh ideologi-ideologi yang terus tumbuh dan berkembang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk merefleksikan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi pemersatu di tengah keberagaman tersebut. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, di presentasi kali ini akan dipaparkan materi yang menarik dan mendalam mengenai bagaimana Pancasila berdiri di antara berbagai ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat. Tentunya pemaparan materi ini nanti akan dipandu oleh moderator yang sangat cantik yang telah dipersiapkan agar diskusi ini berjalan dengan tertib, terarah, dan lebih bermakna. Namun, sebelum kita masuk sesi presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Griska Dian Rahma. Saya dari kelas 2024A NIM 34. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi atau sesi diskusi kita pada pagi hari ini dengan judul Pancasila di antara ideologi yang berkembang di masyarakat. Tentunya ideologi yang berkembang sekarang kan banyak ya. Salah satunya adalah ideologi Pancasila. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa sih Pancasila atau peran Pancasila, fungsi Pancasila sebagai ideologi sebuah negara? Apakah ada yang bisa menjawab? Mungkin bisa berbagi pengertian atau bagaimana? Silakan teman-teman. Oke, karena mungkin teman-teman masih belum paham, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit bagaimana peran atau pengertian Pancasila itu sebagai dasar negara atau ideologi ya. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memuat nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam praktiknya itu terdapat banyak tantangan dan juga terjadi beberapa kasus ya yang melanggar tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut dan mengetahui lebih lanjut, sesi selanjutnya yaitu tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi dasar negara akan dipresentasikan oleh Dewi Eka dan juga Iva. Dipersilahkan waktu dan tempat. Oke, Pancasila adalah simbol sekaligus pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Slide selanjutnya yaitu 5 fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai kepribadian bangsa, yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa, yang keempat sebagai sumber dari segala hukum, dan yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa.
Soal selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eshinta dan juga Anggi Ayu. Dipersilahkan. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengalaman nilai Pancasila, maka semakin kokoh pula berdirinya bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Adapun Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia memiliki karakter dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karakter ini membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mesti tercermin dalam sikap, mental, dan perilaku sehari-hari masyarakatnya. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bahasa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Perumusan hukum dan peraturan negara mesti bernapaskan pada sila-sila dalam Pancasila. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia. Tujuan tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, baik material dan spiritual, berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berkaitan erat dengan filsafat bangsa. Ideologi merupakan pengembangan lebih lanjut dari filsafat dan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya membuat konsep tentang kehidupan masa depan dan di depan yang diinginkan. Suatu ideologi selain memuat gambaran tentang kehidupan yang dicita-citakan juga mengandung langkah-langkah demi terciptanya cita-cita atas dasar realita yang dihadapi. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dimensi realitas, dimensi penyusunan langkah, dimensi idealis. Tantangan dan ancaman terhadap Pancasila. Tantangan, globalisasi dan teknologi, informasi tanpa batas, mempengaruhi pola pikir masyarakat, dinamika sosial, perubahan masyarakat yang pesat menuntut adaptasi ideologi. Ancaman, liberalisme, kebebasan individu berlebihan dan dapat mengikis nilai kebersamaan. Kapitalisme mementingkan ekonomi, beresiko meningkatkan kesenjangan sosial. Komunisme tidak mengakui Tuhan dan bertentangan dengan nilai Pancasila. Studi kasus yaitu yang pertama pembulian yang kerap ditemukan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu siswi MTS terancam lumpuh usai dibully. Respons lambat guru jadi sorotan. Latar belakangnya yaitu peristiwa tersebut bukan kali pertama dialami korban. Hal itu terungkap berdasarkan pengakuan korban kepada Komnas PA ketika menjenguknya di rumah sakit. Peristiwa bullying itu terjadi pada Rabu 22 Januari lalu di ruang kelas 7 MTS di daerah Belitung Timur atau Baltim, tempat korban belajar termasuk pelaku. Korban mengalami
cedera serius pada tulang ekornya setelah kursi yang akan diduduki ditarik pelaku. Kini korban terancam lumpuh. Kasus ini menjadi sorotan publik tidak hanya karena kekerasan yang dialami oleh korban, tetapi juga karena respon yang sangat lambat dari pihak sekolah. Itu sempat dilaporkan beberapa kali ke guru, tapi guru hanya menegur secara lisan kepada si pelaku. Padahal bully ini bukan hanya pas hari kejadian, itu puncaknya. Sebenarnya anak ini memang sudah menjadi korban bully atau pelaku di sekolahnya, tegasnya. Baik, untuk akibat dari korban pelaku ini yang bisa kita kira-kira adalah, atau mungkin kebanyakan dari korban kasus bullying itu memiliki trauma psikologis yang berkepanjangan. Jadi mungkin dia memiliki memiliki trauma pasca trauma itu, atau yang biasa disebut PTSD, juga mengalami trust issue kepada orang-orang, sehingga korban bullying ini seringkali takut untuk berinteraksi dengan orang, ataupun mungkin sekedar bertemu saja itu takut, apalagi bertemu dengan pelaku. Yang ketiga yaitu luka fisik. Pastinya para korban bullying ini tidak hanya mengalami luka batin atau secara psikologis, korban bullying juga pastinya memiliki luka fisik. Kita bisa ambil contoh yang tadi, dia mengalami lumpuh karena kursinya itu ditarik. Sebenarnya kejadian ini mungkin teman-teman pernah mengalami waktu SD atau SMP, mungkin SMA itu ada teman-teman dari kalian itu kayak suka jahil gitu ya guys. Dia tuh narik kursi sampai sampai temannya tuh jatuh, terus selalu ditertawakan. Nah, ini ada kasus terbaru yang terbit pada menurut berita di detik.com itu terbit pada kasus ini terjadi pada tanggal 22 Januari 2025 ini. Jadi kasusnya masih baru. Kemudian yang terakhir, kesulitan bersosialisasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pasti para korban ini mengalami trauma atau trust issue pada orang, sehingga dia itu takut untuk sekedar berbicara atau menyampaikan pendapatnya di depan muka umum. Selanjutnya yaitu ada solusi yang bisa kita berikan untuk para korban bullying atau dari kasus yang kita temukan tadi tentang siswi MTS. Yang pertama yaitu pelatihan guru. Pelatihan rutin bagi guru dan tenaga pendidikan. Hal ini dilakukan agar supaya guru itu memiliki kemampuan untuk menangani kasus yang baik. Yang kedua yaitu melakukan penyuluhan atau edukasi tentang pembulian. Biasanya ini waktu SMP, mungkin SMP atau SMA-nya atau SD-nya mungkin ada kayak seminar atau webinar tentang edukasi pembulian dan juga bagaimana sih cara kita menghadapi pelaku pembuli tersebut. Oke, yang ketiga yaitu penguatan program anti bullying. Jadi di sekolah atau institusi lainnya seharusnya ada tim atau program yang khusus untuk menangani bullying tersebut. Seperti melakukan penguatan program anti bullying dengan mungkin dia melakukan seminar atau menaruh bootcamp atau ada duta sekolah untuk anti bullying dan sebagainya. Yang keempat yaitu kolaborasi antar guru dan orang tua. Tentunya guru dan orang tua itu tidak lepas dari murid atau siswa sekolah, karena jika komunikasi antar guru dan juga orang tua baik, maka kasus penanganan bullying itu akan teratasi gitu. Selanjutnya yaitu pendampingan secara psikologis terhadap korban. Pendampingan ini bisa kita lakukan dengan cara mungkin mendukung korban lewat dukungan, atau mungkin kita bisa menemani korban waktu korban ingin melaporkan ke pihak yang berwajib untuk mendampingi supaya dia itu tidak trauma lagi atau takut untuk bertemu dengan orang baru dan sebagainya. Yang terakhir yaitu membentuk tim khusus penanganan bullying di sekolah. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan penguatan program anti bullying.
Jadi saya sudah sebutkan tadi bisa untuk membentuk tim khusus penanganan bullying di sekolah. Jadi siswa sekolah maupun orang-orang yang ingin melaporkan kejadian bullying di sekolah maupun lembaga institusi lainnya itu bisa langsung tahu tertuju kepada siapa sih aku harus melapor sebenarnya kasus bullying ini, supaya tidak ada keraguan atau ketakutan untuk korban itu tadi. Nah, untuk tim-tim khusus ini juga harus diperlukan orang-orang yang sekiranya itu cukup mampu untuk menangani kasus bullying tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari semua ini akan dilanjutkan oleh Mbak Alfi. Silakan. Kesimpulannya yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan, perundungan tersebut menunjukkan belum tegaknya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kurangnya keadilan sosial bagi seluruh siswa. Selain itu, peran serta masyarakat dan institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis belum berjalan optimal. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam merespon masalah sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam membangun sistem pendidikan yang berpihak pada nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Baik teman-teman, tak terasa penyampaian materi tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka dan lain-lainnya sudah selesai kita laksanakan. Sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab dan juga diskusi. Bagi teman-teman yang mungkin masih kebingungan dengan materi yang kita sampaikan atau mau berbagi pengalaman atau yang lainnya, boleh dijelaskan dalam forum diskusi ini. Silahkan teman-teman. Baik, silakan Mbak Niken untuk mengajukan pertanyaan. Baik, saya akan bertanyakan di era digital dan globalisasi ini kan kayak sekarang ini, dimana budaya luar kan gampang banget ya masuk lewat media sosial atau film, internet. Nah, menurut kalian itu identitas atau kepribadian Pancasila itu masih kuat atau enggak gitu loh? Apalagi kan sekarang anak-anak muda itu juga tidak benar-benar sesuai dengan aturan nilai-nilai Pancasila. Malah ada yang udah mulai tergeser cara berpikir atau gaya hidupnya itu. Nah, itu menurut kalian itu gimana gitu solusinya, dan seberapa kuat gitu Pancasila menjadi kepribadian bangsa dan identitas bangsa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita tampung terlebih dahulu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaan atau berbagi diskusi atau sharing pengalaman di forum ini, silakan. Untuk pertanyaan dari Mbak Niken, kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baik, Mbak Griska. Baik, untuk Mbak Sabilatul Karimah bisa mengajukan pertanyaan. Baik, izin bertanya. Tadi kan dibahas mengenai orang yang memiliki trauma akan sulit bersosialisasi. Nah, dalam konteks Pancasila, dalam konteks nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, bagaimana seharusnya kita menyikapi seseorang atau diri kita sendiri yang tidak memiliki trauma namun mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Apakah ada pendekatan atau solusi yang sesuai dengan semangat Pancasila untuk membantu mereka dan kita-kita ini yang sulit untuk bersosialisasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sabilatul Karimah. Untuk itu kami izin berdiskusi terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman yang lain boleh mengajukan pertanyaan. Baik, silakan untuk Mbak Risma untuk mengajukan pertanyaan lagi. Ya, izin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Nah, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Sabilatul Karimah. Bagaimana caranya kita untuk menyikapi kalau bagaimana kita menyikapi kalau kita itu kesulitan untuk bersosialisasi dengan semangat Pancasila. Seperti itu apakah benar? Menurut saya pribadi, nilai sila Pancasila keempat yaitu musyawarah. Kita bisa menggunakan forum diskusi atau musyawarah itu untuk melatih kita untuk berpendapat, sehingga ketika kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan forum diskusi ataupun kita mengajukan pendapat, kita mungkin bisa bisa melatih untuk tidak kesulitan bersosialisasi. Oke, apakah bisa diterima atau masih ada yang dibingungkan? Sudah, Mbak Griska, terima kasih. Baik, yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Niken. Di era digital dan globalisasi zaman sekarang, budaya kan gampang masuk ya di Indonesia. Gimana sih cara generasi muda menanggapinya? Jadi Pancasila masih bisa bertahan, tapi itu tergantung pada generasi muda itu sendiri. Di era digital dan globalisasi, memang banyak sekali budaya luar yang sangat cepat masuk ke dalam Indonesia. Nilai-nilai seperti individualisme, hedonisme, atau materialisme sering banget ditampilkan dan bisa mempengaruhi pola pikir kita tanpa kita sadari. Tapi di sisi lain, Pancasila bukan sesuatu yang ketinggalan zaman. Justru nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial sangatlah cocok untuk jadi landasan dalam menghadapi dunia yang makin kompleks. Memang gaya hidup yang cepat dan serba instan bikin kita sering lupa nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas Pancasila. Tetapi bukan berarti harapan kita yang hilang. Sekarang banyak juga anak muda yang aktif dalam kegiatan sosial, peduli lingkungan, bahkan bikin konten yang edukatif tentang toleransi, persatuan, dan keadilan. Ini menjadikan bukti kalau nilai-nilai Pancasila bisa tetap hidup asal generasi muda itu sendiri mau menghidupkannya dengan cara yang relevan dengan zaman. Jadi menurut kelompok kami, Pancasila masih bisa banget bertahan pada zaman sekarang yang dimana banyak sekali dicampur adui sama dunia luar. Gimana Mbak Niken? Baik Mbak Dewi, terima kasih sudah jelas. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Risma, yaitu soalnya itu bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai dasar yang tetap, namun penerapannya bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak berubah, tetapi bentuk pelaksanaannya dapat disesuaikan, seperti musyawarah yang kini bisa dilakukan secara digital. Pancasila tetap relevan untuk menghadapi tantangan zaman karena mampu memberikan arah moral dan etika, sekaligus terbuka terhadap pembaruan tanpa mengubah esensinya. Bagaimana jawabannya Mbak Risma? Ya Mbak, sudah jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke MC Anggi, silakan. Ya, seru banget ya teman-teman diskusi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator atas panduan diskusi dan presentasi hari ini. Juga terima kasih juga untuk pemateri-pemateri kita yang menyampaikan gagasannya dengan luar biasa. Hadirin sekalian, teman-teman, dari pemaparan presentasi tadi, kita diingatkan kembali bahwa Pancasila bukan sekedar simbol negara, melainkan ideologi
yang fleksibel dan mampu berdialog dengan berbagai tantangan zaman. Pancasila menjadi fondasi kuat untuk menyaring dan menempatkan ideologi-ideologi tersebut agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Juga tepuk tangan untuk kita semua. Demikian rangkaian acara presentasi kelompok 2 hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.